Kita masuk ke episode 9, melanjutkan Takemichi yang sudah siap untuk bergelut melawan Kiyomasa. Namun kala itu Draken menyuruh Takemichi, Emma, dan Hina pergi karena ia tak ingin ada yang terluka lagi. Takemichi yang selalu lari dari masalah kali ini telah memutuskan ia benar-benar tidak akan lari dan benar-benar akan menghadapi Kiyomasa dengan tubuh lemahnya. Hinata, Emma, Draken kaget dengan apa yang akan dilakukan oleh Takemichi. Ia berkata agar melanjutkan pertarungan saat itu di sekolah yang belum selesai, yaitu pertarungan raja versus budak. Kiyomasa dan kawan-kawan mengira Takemichi sedang bercanda, tapi kali ini Takemichi benar-benar serius. Draken mendukung Takemichi, begitu juga Emma dan Hinata yang mendukung penuh Takemichi agar menang melawan Kiyomasa. Sementara itu Kiyomasa dan kawan-kawan mengira Takemichi dan kawan-kawannya sudah gila karena Takemichi mustahil menang melawan Kiyomasa. Langkah demi langkah Takemichi maju melawan Kiyomasa. Akan tetapi liciknya Kiyomasa menusuk tangan Takemichi menggunakan pisau dan dirinya sungguh sangat kesakitan. Kiyomasa berpikir tak mungkin melawan Takemichi dan ia hanya ingin mengeksekusi mereka semua. Takemichi yang telapak tangannya tertancap pisau mencabut pisau itu dengan penuh rasa sakit, serta hal itu tak bisa menghentikannya begitu saja. Ia tetap berdiri dan langsung mendorong tubuh Kiyomasa. Takemichi menggigit Kiyomasa dan mungkin baginya itu terasa geli. Setelah itu dirinya langsung mengunci leher Kiyomasa sekuat-kuatnya dan ini merupakan serangan ia yang paling pertama. Semakin ia mengingat motivasi dari orang-orang sekitarnya, baik dari temannya dan Hinata, semakin membuat dirinya kuat-kuat mengunci leher Kiyomasa. Draken menyemangati sambil berkata jangan lepaskan Takemichi. Semakin kuat kuncian di leher Kiyomasa oleh Takemichi, maka Kiyomasa yang tubuhnya sangat besar mulai merasakan sakit, hingga perlahan tubuhnya sudah tidak mampu berdiri. Pada akhirnya Kiyomasa terjatuh lemas dan tak sadarkan diri. Takemichi benar-benar berhasil menjatuhkan Kiyomasa dan ia telah berhasil melakukan hal yang mustahil dilakukan oleh dirinya. Ia benar-benar senang telah melakukan hal itu. Akan tetapi melihat Kiyomasa yang jatuh tak berdaya, bawahannya yang tersisa akan menghabisi Takemichi dan mengirimnya ke neraka. Seketika itu pula Takemichi menyuruh Emma dan Hinata untuk pergi karena di sini situasi sedang sangat berbahaya. Takemichi dan Draken yang akan menghadapi sisa pasukan dari Kiyomasa. Kini dua tubuh yang sudah terluka parah itu bangkit dengan sisa tenaga dan akan menghabisi mereka semua. Takemichi merasa bahwa ia sudah tidak bisa merasakan tangan kirinya dan begitu juga tangan kanannya sudah tidak bisa ia rasakan. Tubuhnya sudah sangat kritis, akan tetapi jiwanya masih sangat membara. Hingga pasukan Kiyomasa akhirnya melancarkan serangan kepada mereka berdua. Dan pada saat detik-detik sebelum mereka berbaku hantam, tiba-tiba Akun, kawan baik Takemichi, datang dan menggaplok salah seorang anggota Kiyomasa. Mereka semua terhenti dan kaget karena tiba-tiba ada Akun yang datang. Ternyata tak hanya Akun saja, sahabat-sahabat Takemichi datang membantu dirinya karena mereka semua sudah mendengar berita baku hantam antara Toman dan Mobius serta langsung OTW membantu Takemichi. Para sahabat siap untuk baku hantam dengan pasukan Kiyomasa. Akan tetapi karena kebanyakan bergaya, para sahabat menjadi bulan-bulanan pasukan Kiyomasa. Pasukan Kiyomasa sungguh menikmati mengajar sahabat Takemichi dan menganggap itu hanyalah sebuah permainan yang membuang-buang waktu. Merasa diremehkan seperti sampah, Akun kembali berdiri dan akhirnya para sahabat Takemichi termasuk Takemichi akan membalas dengan penuh amarah serta dendam. Belum juga merasakan kenikmatan memukuli pasukan Kiyomasa. Di sana terdengar sirine polisi yang langsung membuat mereka semua panik. Pasukan Kiyomasa langsung ngibrit meninggalkan lokasi, sedangkan begitu juga pasukan Takemichi yang juga meninggalkan lokasi. Kita kembali ke lokasi utama. Di sana terlihat banyak sekali tubuh Toman dan Mobius yang sudah tergeletak tak berdaya. Di sana juga terlihat para pemimpin divisi Toman yang masih bugar dan ada juga yang merasa bahagia setelah pertarungan besar-besaran itu. Di samping itu terlihat Mikey yang masih berhadapan dengan Hanma.
Mereka berdua hanya terluka sedikit setelah battle royale yang terjadi. Hanma sampai bingung kepada Maiki. Dengan tubuh sekecil itu dirinya bisa sangat kuat sekali. Bahkan setelah pertarungan gila-gilaan ini, Maiki masih segar bugar. Tak lama kemudian seorang pria botak yang tidak diketahui identitasnya datang dan ingin menjemput Hanma. Sebelum pergi, Hanma mengancam Maiki bahwa mereka akan membentuk sebuah geng baru yang paling sadis di seluruh kota, dan geng itu bernama Valhalla. Sepertinya Valhalla akan menjadi masalah besar bagi Tokyo Manji ya. Hanma berkata dirinya akan menjadi wakil ketua, dan mulai detik ini Toma tidak akan pernah tenang karena tidak akan ada perdamaian. Adegan beralih pada Draken yang saat itu sedang berada di ambulan bersama Takemichi. Kondisi Draken sangat mengenaskan karena ia kehilangan banyak sekali darah. Ia sadar tapi tidak dapat membuka matanya lebar-lebar. Takemichi semakin panik melihat kondisi Draken yang sekarang benar-benar di ujung kematian. Di dalam ratapan yang penuh harap, tiba-tiba Draken menjulurkan tangannya dan ia tersenyum kepada Takemichi. Ia berjabat tangan dengan Takemichi dan mengucapkan terima kasih serta banyak berhutang budi pada Takemichi. Namun setelah itu Draken mengucapkan jaga Maiki. Hingga seketika Draken berada dalam keadaan gagal jantung serta kesadarannya menurun drastis. Draken tak sadarkan diri dan Takemichi merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya karena mungkin Draken benar-benar mati. Beberapa saat kemudian ambulan sampai ke rumah sakit dan Draken langsung mendapatkan perawatan dari tim medis. Draken saat ini mengalami tusukan yang dalam di perut, kehilangan banyak darah serta gagal jantung dan kondisinya sangat berbahaya sekarang. Sementara itu di depan ruang perawatan, Takemichi dan kawan-kawan yang tadi melawan pasukan Kiyomasa menunggu harap-harap cemas kabar Draken. Saat itu terdengar derap langkah terburu dari dua orang. Ternyata Mitsuya dan Payan sang pengkhianat datang ke rumah sakit dengan sangat tergesa untuk mengetahui kabar Draken. Mereka benar-benar menyesalkan perbuatan Kiyomasa yang telah melukai Draken. Saat itu juga dari kejauhan, Maiki dengan wajah tegarnya telah mengetahui orang paling berharga di hidupnya kritis. Ia juga datang ke rumah sakit untuk mengecek keadaan Draken. Semuanya menjadi panik karena dokter tak kunjung keluar memberi kabar mengenai Draken. Namun Maiki menyuruh semuanya diam dan bersikap tenang. Papan informasi memberitahu bahwa operasi sedang dilaksanakan. Itu berarti tim medis sedang berusaha keras untuk menyelamatkan nyawa Draken. Maiki mengeluarkan beberapa kata penenang bahwa Draken tidak mungkin mati karena ia sudah berjanji akan berdua menaklukkan seluruh wilayah negara ini. Maiki meminta semuanya untuk percaya pada Draken dan dia pasti akan benar-benar hidup serta sehat kembali. Kini semuanya menunggu dengan perasaan cemas selama beberapa jam di depan ruangan operasi Draken. Setelah menunggu cukup lama, papan informasi berubah tulisan menjadi operasi sudah selesai. Pintu terbuka dan beberapa derap langkah dokter terdengar yang menandakan para dokter sudah selesai melakukan operasi. Kabar baik itu kini benar-benar mereka dengar. Draken lolos dari kematian. Semua yang menunggu di sana menangis terharu dan sangat senang Draken berhasil diselamatkan. Mitsuya ingin segera keluar memberitahu kabar baik ini pada anggota Toman yang sudah menunggu di luar. Tapi Payan berdiri kaku di sana dan berkata ia tak bisa keluar dan menunjukkan wajahnya pada anggota Toman. Mitsuya berkata semuanya tahu kalau Payan memikirkan Pachin. Tapi sebenarnya yang paling peduli pada Pachin adalah Draken itu sendiri. Draken setiap hari setelah Pachin ditahan, ia selalu mengunjungi Pachin bersama keluarga Pachin. Walaupun ia tidak bisa masuk karena hanya keluarganya saja yang diperbolehkan masuk menjenguk, Draken menunggu di luar tahanan sendiri sepanjang waktu dan dialah orang yang kau jebak, Payan. Payan kaget setengah mati mendengar Draken sangat peduli lebih daripada dirinya kepada Pachin. Akhirnya Mitsuya menyuruhnya meminta maaf dan ia bersedia melakukan itu serta meneteskan air mata. Setelah itu semua yang di dalam rumah sakit keluar untuk melihat anggota Toman yang lainnya. Tak terasa hari telah berganti ke tanggal 4 Agustus. Ini artinya Takemichi berhasil menyelamatkan Draken yang harusnya mati hari ini. Ia sungguh sangat bahagia misinya berhasil. Saat di luar, Takemichi tak melihat keberadaan Maiki dan ia pergi mencarinya. Setelah itu ia
ia bertemu dengan Mikey dan melihat Mikey yang ternyata ia tadi pura-pura tegar di dalam rumah sakit dan sekarang ia menumpahkan rasa sedihnya di luar. Sambil menangis ia bersyukur Draken berhasil diselamatkan. Mikey adalah pemimpin yang baik bagi Toman. Setelah seminggu seusai kejadian tawuran besar-besaran pada tanggal 3 Agustus, tepatnya di tanggal 10 Agustus di hari ini, Takemichi bergaya layaknya seorang jagoan. Memakai kacamata, baju dibuka beberapa kancing, dan dengan rambut klimis, ia berjalan layaknya seorang legenda. Para anak muda di sana sangat memuji Takemichi karena mengira ia adalah jagoan di balik Toman yang hampir hancur. Begitu juga Takemichi, ia disambut baik oleh anak baru dan anggota Toman yang lainnya. Semakin ia berjalan menelusuri kota, semakin banyak anak muda yang membicarakan dia. Orang-orang mengira Takemichi adalah yang paling tangguh di Toman karena berhasil menghentikan perseteruan antara ketua dan wakil ketua di Tokyo Manji. Para anak muda juga tahu mengenai kejadian Kiyomasa yang menusuk tangannya lalu membalas Kiyomasa dengan mengalahkannya. Takemichi dianggap dewa. Saat itu ternyata Takemichi sedang berjalan mengunjungi Draken di rumah sakit. Draken mengetahui Takemichi sangat terbawa suasana karena sekarang ia dipuji di mana-mana. Draken mengatakan Takemichi sungguhlah norak. Saat itu Takemichi diberikan Tokofuku atau bisa dibilang salah satu seragam kebanggaan Tokyo Manji. Draken mengatakan Toman sangat berhutang budi pada Takemichi, juga termasuk dirinya yang sudah diselamatkan oleh Takemichi. Seketika itu pula Draken yang notabene orang paling dihormati di Tokyo Manji memberikan hormat dengan menundukkan tubuhnya di hadapan Takemichi. Draken berpesan untuk jaga Tokufuku itu. Ternyata seragam itu adalah milik Mikey yang diberikan pada Takemichi, dan Draken memberitahu jika Mikey sekarang sedang bersantui di rooftop. Takemichi pergi ke rooftop dan bertemu Mikey. Mikey langsung berkata sendiri sambil memahami apa yang sedang terjadi sekarang. Apa alasan Hanma menghasut anggota Tokyo Manji? Apakah itu untuk memecah Toman? Lantas mengapa ia memerintahkan kelompok Kiyomasa untuk membunuh Draken? Dan misteri lebih besarnya lagi adalah Takemichi seakan mengetahui semuanya hingga berhasil menghentikannya. Siapa sebenarnya kau, Takemichi? Seketika Takemichi deg-degan dan menganggap Mikey sudah mengetahui bahwa Takemichi berasal dari masa depan. Ternyata ia melanjutkan pertanyaannya dengan mengapa Takemichi memakai baju Nora itu. Mikey langsung menghampiri Takemichi dan berjabat tangan untuk berterima kasih atas semua jasa Takemichi. Setelah itu Takemichi berjalan sendirian sambil merasa senang karena misinya untuk menyelamatkan Mikey, Draken, dan Akun, di mana mereka semua punya masa depan yang buruk akibat kematian Draken. Kini ia telah benar-benar berhasil. Ia pergi ke rumah Hinata dan mungkin ia akan segera pergi melakukan time leap dengan Naoto yang masih kecil agar ia dapat kembali ke masa depan. Berakhirlah episode 9 cuy. Gimana? Greget gak cuy? Jadi pengen baku hantam juga? Tapi gimana nih? Apa yang akan terjadi ketika Takemichi kembali ke masa depan? Apakah semuanya akan benar menjadi lebih baik karena Draken tidak jadi meninggal di masa lalu? Mikey, Draken, dan Akun, apakah mereka benar-benar hidup sesuai alurnya yang baik serta bahagia? Penasaran kan? Kalau gitu silahkan tunggu ya cuy. Saya setiap hari juga berjuang untuk ngerangkum ini buat kalian para pecinta baku hantam.